warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaldin dengan NIM S1G1230552. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Kelautan, kelas genap. Di sini saya akan menjelaskan wawasan kemaritiman. Pengertian dasar wasritim. Wawasan maritim berasal dari kata wawasan dan maritim. Wawasan berasal dari kata wawasan yang berasal dari bahasa Jawa adalah pandangan atau penglihatan. Wawasan artinya pandangan tujuan, penglihatan tanggap indrawai, dan wawasan berarti pula cara pandang atau cara melihat. Sedangkan maritim bahasa Inggris yaitu navigasi atau bahari. Kemaritiman adalah menunjukkan kegiatan di laut yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan. Wawasan maritim adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang laut dan tanah di bawahnya dan udara di atas secara tidak terpisah, yang menyatukan bangsa dan negara secara itu menyeluruh, mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Sejarah munculnya wawasan maritim merupakan pemahaman yang mendalam tentang laut dan sumber daya alam. Sejarah munculnya wawasan kemaritiman merupakan pemahaman yang mendalam tentang laut dan sumber daya laut serta hubungan antara manusia dan laut. Sejarah munculnya wawasan kemaritiman ini dapat ditelusuri sejak zaman kuno hingga masa modern. Pada zaman kuno berhadapkan kuno seperti Mesir, Yunani dan Romawi sudah mengembangkan pengetahuan tentang laut dan kemaritiman. Mereka menggunakan laut sebagai jalur perdagangan, transportasi dan juga untuk mendapatkan sumber daya alam yang melimpah. Pada abad pertengahan, kerajaan Eropa seperti Venesia, Genoa, dan Portugal mulai mengembangkan kekuatan maritim. Mereka dan melakukan ekspedisi penjajahan laut untuk mencari jalur perdagangan. Baru dan menemukan sumber daya alam yang baru. Hal ini membawa perubahan besar dalam dunia perdagangan dan politik global. Pada area modern, wawasan kemaritiman semakin berkembang dan menjadi sangat penting dalam geopolitik. Wawasan internasional merupakan cara pandang profesi untuk negara. Wawasan internasional merupakan cara pandang persepsi suatu negara melihat hubungan secara bilateral, regional hingga multilateral, dan negara lain secara global dalam berbagai aspek. Misalnya dalam aspek hubungan dalam bidang ekonomi, pendidikan atau kesehatan. Wawasan internasional dalam hubungan antara bangsa, kelompok-kelompok bangsa dan masyarakat global melintasi batas dan ruang antara. Berkaitan dalam hubungan untuk ditujukan kesejahteraan antara negara. Dalam wawasan internasional kita perlu melihat sejak sejarah masa lampau serta pihak-pihak yang terlibat skala global, misalnya PBB sebagai sebuah lembaga nasional. Wawasan internasional ini menyangkut sejarah peradaban bangsa-bangsa Indonesia mulai dari zaman kerajaan hingga zaman
Wawasan regional ASEAN. ASEAN Regional Forum ARF merupakan salah satu badan sekretarial yang beralat wawasan regional ASEAN. ASEAN Regional Forum ARF merupakan salah satu badan sektoral yang berada di bawah koordinasi Dewan Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN. ARF adalah forum isu-isu politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik yang dibentuk untuk mendukung proses dan pembangunan masyarakat politik dan keamanan ASEAN. Wawasan nasional. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia yang berisikan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungan yang dijabarkan dari dasarkan dan sejarah bangsa untuk sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-citanya. Wawasan lokal Sulawesi Tenggara. Wawasan lokal Sulawesi Tenggara mencakup pemahaman yang mendalam tentang budaya, tradisi, sejarah, dan lingkungan dalam yang ada di wilayah tersebut. Wawasan ini meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat, termasuk sistem kepercayaan adat, istiadat, bahasa, seni, dan kerajinan lokal. Selain itu, wawasan lokal Sulawesi Tenggara juga mencakup pemahaman tentang potensi dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah. Ini seperti masalah-masalah lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dengan memahami wawasan lokal Sulawesi Tenggara, kita dapat lebih menghargai keberagaman budaya dan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut sebagai membangun kerjasama yang lebih baik dalam rangka pembangunan wilayah tersebut. Data-data luas laut dunia, luas laut Indonesia. Jika dilihat dari sebagai luasnya laut di bumi menguasai sebesar 71%, yang berarti seluas sumber daya ikan. Indonesia dikenal sebagai negara dengan negara alam. Jenis ikan sangat tinggi. Sumber daya ikan ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia maupun untuk diekspor ke pasar luar negeri. 2. Sumber daya tambang. Indonesia juga memiliki potensi kekayaan laut berupa sumber daya tambang seperti minyak dan gas bumi, batu bara, dan logam-logam lainnya. Pemanfaatan sumber daya tambang ini dapat memberikan besar terhadap perekonomian negara. Informasi potensi transportasi laut Indonesia dan Sulawesi Tenggara. Potensi transportasi laut di Indonesia sangat besar karena Indonesia merupakan negara maritim dan ribuan pulau yang tersebar di seluruh wilayah. Beberapa potensi transportasi laut di Indonesia antara lain adalah: 1. Posisi geografis Indonesia yang strategis sebagai jalur perdagangan
utama antara Samudra India dan Pasifik, sehingga membuat transportasi laut menjadi pilihan utama untuk transportasi barang dan pasukan. 2. Kekayaan sumber daya alam laut yang melimpah seperti hasil perikanan, minyak dan gas bumi, serta komoditas pertanian sehingga transportasi laut menjadi sarana yang efektif untuk pengangkut apa ini. 2. Kekayaan sumber daya alam laut yang melimpah seperti hasil perikanan, minyak dan gas bumi seperti komoditas pertanian, sehingga transportasi laut menjadi sarana yang efektif untuk mengangkutannya. 3. Potensi peristiwa bahari yang berasal dengan pulau-pulau India dan pantai yang menarik sehingga transportasi laut menjadi sarana utama untuk mengakses destinasi pariwisata di Indonesia. 4. Kebutuhan akan konektivitas antara pulau dan semakin meningkat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan wilayah sehingga transportasi laut menjadi solusi yang efisien dan efektif. Dengan potensi yang berasal tersebut, transportasi laut di Indonesia memiliki peluang yang sangat luas untuk terus berkembang dan menjadi salah satu sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Transportasi laut perlu terus dilakukan untuk mendukung percepat pembangunan dan pengembangan wilayah di Indonesia. Transportasi laut di Sulawesi Tenggara memiliki potensi yang besar karena provinsi ini memiliki banyak pelabuhan yang strategis dan berbagai pulau yang terbesar di wilayahnya. Beberapa potensi transportasi laut di Sulawesi Tenggara antara lain. 1. Akses ke pulau-pulau terkecil dengan transportasi laut yang baik, sulit dijangkau oleh darat. Bisa diakses dengan mulai menggunakan kapal laut. 2. Potensi pariwisata dengan memiliki pulau-pulau yang indah dan program transportasi laut dapat menjadi sarana yang penting untuk pengembangan pariwisata di wilayah ini. 3. Perekonomian daerah. Transportasi laut dan juga dapat menjadi penggerak perekonomian daerah dengan perencana tersebut barang dan memudahkan akses ke pasar-pasar lokal maupun nasional. Potensi perdagangan. 4. Potensi perdagangan dengan memiliki pelabuhan yang strategis, transportasi laut juga dapat menjadi sarana yang penting untuk perdagangan antara pulau maupun antara negara. 5. Potensi perkembangan industri perikanan. Sulawesi Tenggara memiliki potensi perikanan yang besar. Transportasi laut dapat membantu dalam pengembangan industri perikanan di wilayah ini. Dengan memanfaatkan potensi transportasi laut yang ada di Sulawesi Tenggara dapat mempercepat bangunan dan dengan memanfaatkan potensi transportasi laut yang ada di Sulawesi Tenggara dapat mempercepat pembangunan dan pengelolaan sumber dan daya alam yang dimilikinya. Informasi situasi perbatasan laut di Indonesia.
batas wilayah laut Indonesia dengan negara lain. Dikutip dari situs Kementerian Pertahanan secara umum batas wilayah laut Indonesia terdiri atas utara Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik, selatan Samudra Hindia, timur Samudra Pasifik, barat Samudra Hindia. Hukuman internasional lantas membagi wilayah laut menjadi beberapa jenis untuk memudahkan pemanfaatan pengembangan, mencegah terjadinya persatuan atau tindakan lain yang merugikan kedaulatan dua negara. A. Laut wilayah laut teritorial. Memutuskan lebar laut teritorial tidak lebih dari 12 mil. Laut diukur dari garis pangkal sesuai hukum internasional. B. Perairan pedalaman. Wilayah ini adalah perairan pada sisi darat garis pangkal laut internasional. Kedaulatan Indonesia di perairan dalam Pasifik bersifat mutlak tanpa bisa ditawar. C. Perairan kepulauan. Wilayah ini meliputi perairan dan dilingkupi garis pangkal tanpa mempertahankan kedalaman atau jarak dari garis pantai. Negara pulau misal Indonesia memiliki kedaulatan di perairan kepulauan. D. Zona tambahan. Area ini adalah zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya dan tidak lebih dari 24 mil laut dari garis pangkal. Pengukuran lebar laut tradisional. Zona ekonomi eksklusif ZEL. Zona ekonomi eksklusif Z. Wilayah ini adalah zona maritim yang terletak di luar Z. Perbatasan dengan laut wilayah yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil. Laut diukur dari garis-garis pangkal. Di wilayah ini negara berdaulat bebas melakukan eksplorasi dan konservasi. Sekian video dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.